total. Seret. Ora perlu sterilan, tidak ada yang harus steril. Lagian awakmu sterilisasi ini piye? Nganggo otoplah 2 kali. Hah? Digodok. 121 derajat untuk memastikan 1 atmosfer. Aduh. Hanya direbus pakai air panas. Hari pertama 25 tepung dan 25 air. Diaduk, dibiarkan sehari. 24 hour. Ya, 50 nih. Kemudian can you silent please? Yes. Do you speak English? Yes, sure. Yes, sure. Okay? Okay. Yes, sure. Sorry. Adik. Dengerin tuh, belajar mama. Oke ya kan? Ini jadi julukannya sudah ganti menjadi calon starter. Meskipun di toples yang sama, ya kan? Terus kemudian ini misalnya pagi ya, besok pagi nih. 50. Jadi dikasih makan 1:1:1. Total 150. Dibiarkan 24 jam. Diambil 50 saja. Yang 100 nggak usah dipakai, dibuang. Dikasih makan terus begitu 150 terus. Jadi intinya yang ngasih makan 1:1:1. Ini calon starternya ada di sini ambil dari sini, yang 100 dibuang, dikasih lagi 50, 150. Begitu terus sampai hari ke-6. Gitu terus sampai hari ke-6, kemudian hari ke-7 itu hanya mengubah ngasih makan dari tadinya 24 jam sekali menjadi 12 jam sekali. 50. Itu terus sampai hari ke-11. Sama persis. Dibuang terus yang 100. Hari ke-12 sudah jadi. Dengan catatan harus ada yang diamati nih. Pengamatannya yang pertama adalah akan terjadi perubahan aroma. Hari itu kursi itu. Duduk Kok sini. hati-hati loh. Duduk sini. Itu kursi. Sana. Hari pertama sampai hari ketiga aromanya seperti sampah sayur, busuk, ada kayak belerang busuk kayak gitu. Terus hari kayak gini nggak kamu kemarin? Kamu ngasih makannya kayak gini nggak? Enggak. Aku kemarin ya kan lihat YouTube Ya, Mas nggak usah ada excuse wes terus saya cerita. ada ini yang tanpa discard, jadi nggak perlu dibuang sama sekali. Dikasih makan terus dengan jumlah yang sama di jam yang sama. Saya ulangi, ini 25, 50, besok 50, Besok 50, iya, 150. ini 150, Besok ini? besoknya 50, jadi nambah numpuk terus. Ya kan tadi 1 second. Iya, ya itu nggak di yang ada 100-nya Ini itu. jadi 1 second toh? Mm-mm. 1 second ngono. Mm-mm. Jadi patang 1 second. Iya. Patang 1 second, kini patang 1 second. Petang atau Ini kan jadi sekilo wisan, 1,3 kilo. Ya makanya kan pakainya cuma dikit-dikit, cuman pakai 1 sendok makan. Di awal 1 sendok makan, 1 sendok makan, 1 sendok makan. Oke misalnya 1 sendok makan. 1 sendok makan itu taruh 5 gram. 5 gram. Ya kan? Total 10 gram. Berarti kan ini 10. 10. Ini jadinya 30. 30. Ini 30. Ini Besoknya- jadinya 90. Calon starter 30. 90. Oh enggak. Calon starternya 30, terus nanti tetap tepungnya 10. Tepungnya tetap 5 gitu. Oh. Jadi jumlahnya nambah, tapi yang ditambahkan itu tetap enggak. Dia tetap 1 sendok gitu. Makhluk hidupnya sudah bertambah banyak, tapi Makanannya makanannya kurang. sedikit. Ya cepet habis. Nah itu terus Nek habis kan ya entek kan, kemudian populasinya turun, populasinya menjadi turun lagi. Nah di hari keempat itu baru 12 jam per 12 jam.
itu tetap dikasih makan 5. Oh, 5 dan 5 dan 5. Wes, oke ya. Nanti kamu mau nyoba. Sekarang hari keempat nanti perubahan baunya seperti aseton, seperti pembersih kitek. Hari ke-6 nanti aromanya seperti yogurt atau lemon. Hari ke-7 aromanya seperti tape atau alkohol. Kalau sudah ada aroma alkohol ini, baru kita ngasih makan 12 jam sekali. Oh, gitu. Oke, ya. Sampai hari ke-11. Itu nanti aromanya akan stabil at least di setiap akhir hari atau di setiap saat mau jadwal makan itu nanti aromanya kita bisa periksa di situ. Kemudian yang harus diamati adalah volumenya. Volumenya itu nanti yang diamati pertama adalah tinggi maksimal. Hari ke-1 sampai hari ke-3 dia tingginya akan 4 kali lipat. Hari ke-1. Ketika ada aroma busuk ini, aroma sayur busuk ini, itu tingginya bisa 4 kali lipat. Kalau kamu pakainya 5 ini, kamu sulit ngamatinya. Kecuali kalau gelasmu juga kecil, misalnya beker gelas atau apa dengan volume yang kecil, sehingga kalau pakai toples 4 kali lipatnya angel ngamati. Jadi selawe itu sudah lumayan 50, jadi total 150, nanti bisa lebih gampang kamu masang spidol atau karet gitu. Kemudian hari keempat sekarang jam berapa? Nanti setengah 5 aku masukin, sekarang masukin cranberry cream cheese. Udah besar. Ya karena ini adonannya dua setengah kali. Oh. Ke-11 aromanya ya. Wes. Loh, Yang aroma tadi yang hari ke-11 itu sama dari hari ke-7 sampai hari ke-11 itu aromanya alkohol atau aroma tape. tinggi, di hari pertama sampai ketiga itu volumenya naik 4 kali lipat. Ya. Bisa 4 kali lipat. Hari keempat sampai ke-6 lebih naik lagi mas, apa turun? Apa? Hari keempat sampai ke-6 4 sampai ke 6 volumenya tidak naik sama sekali. Jadi 0. Umpama ada kenaikan itu sedikit banget di atas karet, enggak 1 kali lipat aja enggak ada, paling setengah senti. Nah, hari ke-7 sampai hari ke-11 nanti volumenya minimal 3 kali lipat. Kemudian pengamatan yang ke volume yang tadi A, yang ini B adalah kecepatan volumenya naik. Hari pertama sampai hari ketiga itu kecepatannya biasa, baru moderat. Hari ke 4 sampai 6 karena nggak ada tingginya naik ya, berarti nggak ada kecepatannya juga 0. Kemudian hari ke-7 sampai ke hari 11 dalam 4 jam pertama setelah diberi makan dia naik 2 kali lipat. Jadi
tanda atau parameter kita ngasih makan 2 kali sehari itu pertama adalah bau alkohol sama volumenya bisa naik 2 kali lipat. Kita dapat dari mana sih bakteri sama yeast? Bakteri sama yeast ya bisa dapat dari udara, bisa dapat dari air, bisa dapat dari tepungnya, bisa dapat dari sendoknya, dapat dari toplesnya. Karena tidak ada yang steril. Tidak ada yang, meskipun yang paling banyak mendominasi sebetulnya yang dari tepung. Dari tepungnya. Karena ada bakteri-bakteri yang asal muasalnya dari burung yang itu adanya di kebun gandum. Namanya Fructolactobacillus sanfrancisensis. Jadi nggak di Indonesia nggak ada di ladang itu, memang dari serangga. Jadi kalau di udara kayak gini nggak ada mungkin. Hari pertama sebetulnya semua makhluk hidup itu ada, tapi yang paling mendominasi adalah bakteri pembusuk. Itu sudah hukum alam. Kalau ada materi bahan organik itu dibusukkan pertama kali ya, kecuali kalau memang dari awal itu dijaga supaya misalnya tidak terjadi pembusukan, kita kasih salinitas, kita bikin fermentasi sauerkraut dan sebagainya, itu kan dikasih garam 2% atau dikasih gula atau kasih madu pekat, ya nggak bakal ada yang hidup kayak gitu. Sebagai apa ya, untuk osmose, sulit sel akan hidup ketika ada larutan yang pekat. NaCl juga mengganggu kehidupan bakteri yang bisa nantinya kalau pickling itu ya lactobacillus sama yeast. Iya, yogurt itu ya sama ya Mas? Ya. Kalau yogurt itu justru lebih rumit karena harus steril padahnya. Kalau nggak steril nanti dia kalah cepat dengan bakteri. Misalnya wadahnya nggak steril, nanti ya dia akan mendominasi lingkungan, akan kalah cepat. Meskipun yang memproduksi aseton, yang memproduksi yogurt, yang memproduksi tape itu sudah ada, tapi jumlahnya tidak sebanyak bakteri pembusuk di awal-awal, di hari pertama dan hari ketiga. Apa keuntungan, apa yang istilahnya, kenapa kok dia bisa hidup? Karena situasinya masih netral, masih pH-nya belum turun, sehingga yang bisa hidup di pH yang netral itu paling cepat adalah bakteri-bakteri pembusuk. Selama 3 hari itu kita ngasih makan dan kemudian kita sisakan sepertiga untuk diberi makan, sebetulnya sudah ada aseton dan sebagainya, sehingga sebetulnya pH-nya makin lama tuh makin turun, meskipun belum sampai ke 4,2 misalnya. Nah, ketika di hari keempat ini tuh hari keempat pH-nya ini yang kita kasih makan di hari ketiga setelah 1 hari, pH-nya bisa turun di bawah 4,2. Dimana ketika pH sudah turun di bawah 4,2, bakteri pembusuk tuh, bakteri patogen itu biasanya mati. Udah. Itu ditandai dengan tidak adanya bau busuk lagi. Dan kemudian yang mendominasi adalah bakteri asam laktat yang heterofermentatif, yang dia bisa memproduksi asam asetat. Baunya ya seperti aseton, sangat tajam. Terus kemudian karena situasinya sudah semakin cocok untuk lactobacillus hidup, nanti yang ikut mendominasi adalah bakteri lactobacillus yang homofermentatif, yang dia bisa memproduksi asam laktat, rasanya lebih segar asamnya.
itu pH-nya bisa lebih rendah lagi di akhir hari ya. Kan kalau ditambahi tepung sama air pH-nya naik kan, Oh. awal kan naik kan, tapi kemudian dia turun, setelah seharian dia akan turun. Kemudian setelah pH itu sudah terjadi suksesi, penguasa wilayahnya sudah ganti, bakteri pembusuk relatif sudah tidak ada. Nah, setelah hari ke-7 itu ketika suasananya sebetulnya sudah tidak nyaman buat orang lain, makhluk-makhluk lain hidup, hanya lactobacillus yang bisa ikut hidup, numpang hidup adalah yeast yang dia bisa hidup di pH yang rendah. Itu tandanya apa? Tandanya ya baunya bau alkohol. Juga volumenya bisa naik 2 kali lipat. Nah, hari keempat sampai hari ke-6 tidak akan ada volume karena tugasnya dia nggak memproduksi volume. Tugasnya adalah memproduksi asam. Bisa ditengarai dengan membaunya, dengan aromanya, bisa dicek dengan pH-nya. Kalau kemudian menggunakan indikator volumenya naik atau enggak, mesti kecelik. Hari keempat sampai hari ke-6 itu, hari pertama sampai hari ketiga seneng volumenya iso naik. Tapi setelah itu sama sekali nggak ada kenaikan volume. Dan itu banyak orang yang mengira dia gagal, sehingga dia ngulangi lagi dari awal. Yongko sampai hari keempat ya akan gagal lagi kalau yang diamati volumenya, karena memang nggak naik volumenya. Mbok baleni ngono ya ngono maneh. Itu ceritanya. Nah, kalau kemudian hari ke-7 aromanya alkohol, berarti sebetulnya semuanya sudah komplit nih. Ada lactobacillusnya sudah ada, yeastnya sudah ada, dan bakteri pembusuknya juga sudah hilang, sudah nggak ada. Maka hari ke-8 sampai hari ke-11 itu kita hanya pengen melihat konsistensinya. Apakah aromanya alkohol tetap alkohol? Apakah yang seharusnya tidak ada aroma busuk tetap nggak ada aroma busuk? Kalau memang itu semua sudah sesuai dengan teori, maka hari ke-12 itu kita sudah selesai, sudah saatnya sudah tidak dalam taraf membuat, tapi dalam taraf merawat. Merawatnya nanti gimana, Mas? Wes toh, iki wes ana pertanyaan kan membuat. Oh, sik. Ini misalkan kita bikin jam 6 pagi. Berarti per 24 jam besok jam 6 pagi. Yo kira-kira. Nah nanti di hari ke-7 Hari ke-7 berarti jam 6 pagi, jam 6 sore sama jam 6 berikutnya sampai di hari ke-12. Hari 11 nih. Hari ke-11. Hari ke-11 sore. Yo. 11 sore no. Oh, 11 sore. Yo. Berarti di 12 jam pertama. Yo ya dari ke-11 itu pagi sama sore. Ya pagi sama sore itu. Wes, ada pertanyaan. Berarti Khusus untuk pembuatan nih, urung tekan perawatan nih. iya, sik. Berarti di di hari ke-11 jam 6 sore itu sudah bisa kita pakai. No, dikasih makan dulu. Besoknya baru dianggap sudah selesai. Oh, di hari 12 step itu ya. Dengan catatan yang pengamatannya semuanya sudah Masuk oke, aroma masuk dan semua. volume. Misalnya enggak meleset itu, misalnya enggak lupa enggak ngasih makan kayak gitu. Ya kalau kayak gitu jangan dihitung sebagai hari. Berarti harus mundur sehari. Sejumlah lupa berapa kali ngasih makan. Tapi nek lupa ya aja keseringan, aja bolak-balik. Kalau lupa Harus itu berkomitmen 11 hari itu. Habis itu kan juga sudah sekali bikin startup ya wes, hanya sekali itu. tinggal Wes ya? video. Wes ya? Dah. Soalnya pertanyaan ya, tinggal kita perawat ini. Oh, air yang dipakai Sembarang. air matang.
sebaiknya bukan air Aquades steril, nggak usah. Kayak Cleo, air di Enggak. mineral gitu enggak ya? Nggak apa-apa sebetulnya, jangan Cleo deh, karena itu RO dia, apalagi pakai saringan bakteri segala macam, Nanti nggak air usah. mineral biasa aja. Air sumur mbok godok ya ora apa. Pokoknya mah. Air isi ulang ora penting. Oh, Air enggak. isi ulang ya ora apa-apa. Oh. Air isi ulang nggak usah saringan bakteri ora ya. Itu isi. Air sumur PDAM ya aja, karena dia ada mengandung klorin. Aku bapaknya Wis benar. aqua wis. Air mineral. Aqua iya. Tapi kan Malang bagus airnya sebetulnya. Ya? Aquades ya neng. Ya sumur. Batu apik. Pasuruan. apik. Air sumur digodok dulu, Ya. baru dingin. Oke. Wes oke. Ya. Nah, tinggal sekarang merawat. Merawat itu seumur hidup, bisa mbok wariske, bisa mbok sampai 7 turunan, 8 turunan, 8 turunan dan sebagainya. Ini kan di mana udah kekayaan ya. Kekayaan bakteri. Merawat itu ada 2 mazhab. Paling enak aku diwaris ke. Mazhab pertama itu ditaruh di apa? Nah, mazhab pertama itu ditaruh di suhu ruang. Maka dia sama seperti ketika kita membuat starter, dia volumenya akan naik 2 kali lipat dalam 4 jam, dan kemudian dalam 12 jam itu makanan sudah mulai habis, sehingga minimal sekali sehari harus dikasih makan. Lebih bagus kalau 2 kali sehari, sama seperti ketika kita membuat starter. Masalahnya kan, kalau kamu tidak membuat roti setiap hari, yo tepung muntek nggawe makani starter, ya kan? Nah kemudian muncul mazhab kedua. Mazhab kedua ya dimasukkan ke kulkas, suhu paling dingin lah 3-4 derajat Celcius, sehingga kamu bisa lebih jarang ngasih makan, seminggu sekali gitu. Dan ketika dikasih makan, ditaruh di luar, dikasih makan, nek wis pink ya sudah 5 jam, sudah 3 kali lipat, sudah datar, sudah tidak bentuknya seperti kubah masjid kayak gitu, baru dimasukkan kulkas sampai minggu berikutnya. Bentar. Berarti dikeluarkan dari kulkas langsung diberi makan. Betul. 1:1. 1:1. Kemudian ditunggu 5 jam. Tak, sebetulnya 5 jam itu hanya pendekatan saja. Tunggu sampai peak, sampai maksimal, sudah tidak naik lagi, berarti sudah. Naik 3 kali lipat ya. Itu penyimpanannya harus tutup rapat atau nek di Tutup rapat wae. tutup rapat gitu ya. Pet. Itu kalau yang sudah di tahap merawat, balik lagi mumpung ingat waktu pembuatan starter itu juga tutup rapat. Oh, oke. Nah, gini, kamu kan sudah kira-kira sudah mempunyai perkiraan ini nanti naiknya 3 kali lipat, sehingga kamu posisi setelah diberi makan, jam 6 ngasih makan, setelah diberi makan jangan sampai maksimal itu sepertiga dari volumenya toples. Mana pol-pole 3 kali lipat, kebek wisan ora sampai bludak. Lah nek wis mbok isi kali sisane kali saiki ya bludak ya berarti kamu tidak memperkirakan. Jadi harus selalu memperhitungkan. Kalau ini 150, nanti kan dia naik menjadi 450. Jadi kamu toplesnya minyaknya 500. Itu. Ya dong. Dong. Jadi mau ditutup rapat pun ya santai aja. Oke. Nggak mungkin kemudian belendung dan sebagainya. Penyimpanan apa ya, harus kena matahari, nggak di dapur gitu aja cukup Mas? Apa ya? Ojo kena matahari langsung justru, karena ketika ada matahari langsung ya pengap kayak gitu,
nanti ada uap air yang naik sampai ke atas ya, dan ketika dingin dia akan kondensasi, biasanya justru membawa jamur. Di bawah airnya banyak, jamur gampang hidup. Itu nanti jamuran busuk, nanti kalah berkompetisi dengan jamur. Karena toplesmu juga sebetulnya tidak steril banget. Tapi kenapa dia masih bisa menjadi penguasa? Ya karena jamurnya nggak banyak. Tapi kalau lokasinya cocok untuk jamur, ya nanti jamurnya akan merajalela. Enek panganan, enek banyu. Yo semua yo iso urip gitu. Ditaruh di dapur tapi jangan kena matahari langsung, terus ojo pengap. Kalau terlalu lembab nanti uap air netes nanti. Salahanku kemarin tak buka, cuma tak tutup tisu gitu loh. Jadi ada, ya mungkin ada salah satu Bisa jamur. jadi ada larva. Oh iya, jamur Sing atau uget-uget larva. ya, makanya aku gadong Iya. gitu. Soalnya uget-uget ini larva dari mana kan? Iya, soalnya kan katanya gak boleh tutup terlalu rapat dan gak boleh tutup terlalu rapat. Kalau itu mengundang kalau lalat, kamu bisa mengundang- nanya ke yang membuat konten yang kamu tiru, logikanya apa sehingga nggak boleh ditutup terlalu rapat? Oh, berarti butuh Apakah oksigen. makhluk hidupnya butuh oksigen misalnya? Loh, ruangan oksigen ya makhluknya tidak gede apa sehingga perlu udara bebas terlalu bebas. Itu. Kita sudah menyediakan CO2 volumenya cukup longgar untuk makhluk hidup, jumlahnya miliaran. Di dalam situ jumlahnya kan miliaran. Iya, iya. Yang sana dingin, Mas. Itu loh, Pak, gelasku, Pak. Itu. Ini ya? Heeh. Ini lo gelasin dulu. Cek ada yang dingin nggak? Susu ya oleh loh gue. Ini lo air putih. Dingin nggak? Ini Bapak. Mau air dingin apa air hangat? Wes. Dah. Nah, merawat. Nah. Terus kemudian nek orang mbok kurangi, maka yang tepung entek nggo beri makan, entah seminggu sekali, entah sehari sekali, tetap nek orang mbok kurangi ya tetap entek. Sehingga setelah proses perawatan, kamu harus punya 2 toples. Yang pertama adalah toples yang harus kamu selalu beri makan. Yang satu adalah toples buangan atau discard. Discard itu adalah starter yang sudah tidak kamu kasih makan, yang bisa dibuang meskipun tidak harus dibuang. Oleh dibuang tapi ora perlu nek ngono ya kan. Kowe duwe mobil kan oleh dibuang. Oh, tapi bisa dipakai. Bisa dipakai. Nek dibuang nek kowe gelem ya buangan kan gitu. Iya, iya. Buat discard itu ya. Misalnya nih kamu naruh di kulkas kan. Naruh di kulkas, yang kamu kasih makan 50. Kan 50 ya kan 150 nih. Yang 100 kamu pisahkan ke toples discard. Masuk kulkas. Besok seminggu lagi ini 50 dikasih makan, yang 100 tambahkan ke sini. Discard itu jadi 200. Besoknya lagi seminggu lagi ya pisahkan lagi 50 kamu kasih makan, yang 100 lebok ke kene dari 300 misale. Nah, seberapapun banyaknya discardmu, kamu bisa digunakan untuk membuat makanan yang tidak perlu mengembang. Contohnya misale sing gampang, awakmu nek gawe mendoan kuwi nganggo apa? Tepung karo Air, bumbu. bumbu. Nah, discard kan yang nek banyu karo tepungnya itu. Itu bisa kamu pakai. Tinggal nambahi bumbu yang lain. Oh, ya. Nah, gawe ote-ote piye kowe? Tepung dan Bakwan, air. bakwan. Weci. Iya, weci. Ya kan kamu punya discard ya, kamu punya pakai itu. Pisang goreng, mau cracker, mau pancake, ya tinggal bawa, sudah ada tepung sama air, ya gunakan aja itu.
resikonya semakin lama tidak kamu pakai akan masam itu doang. Tapi itu masam yang baik karena asam laktat dan asam asetat itu merupakan short chain fatty acid. Ini setelah kapan golek iya pakmu. SCFA kuwi. Fungsinya apa? Glikemiknya sudah rendah, glutennya sudah rusak, ATI-nya juga sudah rusak, sehingga lebih sehat daripada kowe gawe tepung anyar. Nah, kemudian resep-resep itu biasanya ada yang diskat itu dicampuri tepung baru. Nah, aku ora mlaku nek ngono kuwi. Karena tepung baru berarti glikemiknya tinggi, glutennya juga masih utuh, ATI-nya juga masih. Jadi lebih baik kamu lebih sering menggunakan discard, atau kalau memang terpaksa kamu kasih tepung, fermentasi dulu 6 jam 7 jam baru kamu pakai. Tapi kan ini jenenge active starter nanti sebutnya. Maksudnya ya akhirnya bukan discard lagi gitu. Tapi intinya discard pun nek kancamu njaluk starter kayak discard kon makani ya tetep urip maneh. Bukannya urip ding. Bukan maneh ya, memang urip. Gitu. Seger meneh. Seger maneh. Oh, iya. Semangat Itu lagi. bisa dipakai. Discard itu bisa disimpan berapa lama sih, Mas? Lawas sih bisa. Tapi nanti akumulasi sampahnya makin banyak. Apa sampahnya? Ya sampahnya yeast sama sampahnya bakteri. Ayo semakin asam. Ya semakin asam ya, pertama alkoholik nanti kemudian menjadi semakin asam. Jadinya ya cuka nanti. Nah yang wis cuka itu jadinya aldehid terakhir. Dapat biokimia dulu, kalau alkohol dari asam jadi aldehid. Frame ya? Frame ya? Ngilingnya frame by frame. Oh iya. Ah, gitu. Iya. Paham. Ayo, dong. Oke, paham. Nah, apakah boleh lupa ya? Jenis menungso kan tempatnya lupa. Ngasih makan itu biasa lupa. Udune seminggu kasih makan, sebulan baru kamu kasih makan di dalam kulkas misalnya. Ya maka populasinya akan turun. Tapi tidak akan mati semua. Maka ketika populasinya turun, ketika kamu kasih makan, belum tentu volumenya akan naik 2 kali lipat dalam 4 jam. Jadi kalau kayak gitu nggak layak untuk dijadikan starter karena volumenya jumlah makhluk hidupnya masih terlalu sedikit untuk mengembangkan adonan yang mau kamu kasih makan perbandingan 1:1 aja nggak ngembang, kok kasih 1:5 kan ya nanti tambah berat lagi. Sehingga kamu naikkan dulu populasinya. Apa tandanya populasinya? Ya kurva S yang kemarin ini. Kalau dia sudah bisa naik sampai maksimal dalam waktu yang tertentu, ya maka berarti dia populasinya sudah naik. Kalau sampai 12 jam volumenya naik 3 kali lipat maksimal, ya memang populasinya belum banyak. Kamu harus ulangi lagi, kasih makan lagi 12 jam lagi, cek lagi berikutnya 4 jam. Nah, urung kasih makan lagi 2, 3, 4 kali, nanti dia sudah kembali normal lagi populasinya. Nah, starter yang lapar itu cirinya adalah nanti akan ada cairan jernih di atas starter dan lebih encer dari starternya, warnanya jernih. Itu sampah. Apa sampah? Alkohol. Ambune mesti tape. Berarti startermu sudah beberapa saat orang mbok aduk-aduk, orang mbok kei makan, buktinya apa ya sampahnya nek iki akeh. Seperti itu masih bisa dipakai. Ya isih nemen, isone. Sampahnya dibuang, kamu kasih makan 50, sisanya kamu diskatkan, ya nanti dia akan hidup lagi, akan bertambah lagi populasinya. Buangnya itu airnya di atas apa di bawah, Mas? Itu bukan air, Ya, cairan. kayak misah gitu kan ya? Iya, air ki H2O loh kowe iki. Iya. Cairannya itu ya Bu. Iki soalnya di atas orang sama di bawah. natural science ya
Harus nek kowe wong sastra air ra apa-apa aku. Tapi nek kowe wong sains ya tetap harus beda cairan sama air. Makanya tadi aku nggak menyebutkan air, aku menyebutkan cairan. Karena si bentuknya cair. Nah, cairannya itu di atas atau di bawah tadi? Mas? Di atas. Oh, di atas. Di atas. Oh. Nah, kalau kamu semakin lama lupanya nggak kasih makan, nanti cairannya itu alkoholnya akan dimakan bakteri. Sampahnya apa? Asam laktat. Jadinya akan lebih sour, masam. Dan kemudian di dalam starter nanti juga akan ada cair. Jadi nanti cairannya lebih starternya akan lebih encer. Itu pun masih bisa hidup. Kamu kasih makan lagi meskipun belum tentu dalam 4 jam dia volumenya naik 2 kali lipat. Kamu harus lebih telaten. Itu orangnya si starter lagi sakit, nggak sehat. Populasinya sudah banyak turun. Kamu tinggal harus menaikkan jumlah populasinya. Itu. Wes, dong. Bisa dibayangkan ya. Logis toh? Iya. Sakabe. Salahmu nang di. Sakabe. Salahnya pertama nggak ditutup. Kan otomatis kontaminasi. Bener-bener terbuka gitu? Ya, Nggak dibuka disemprot titik gitu? ya, cuman di Oh iya iya. ditutup biasa gitu loh, otomatis kayak bau meme atau apa nempel di situ. Jadi ya kayaknya larva yang ada di situ, jadi timbul kayak belatung kecil gitu beberapa kali. Ya. Ah. Terus ya wes. Terus Oke. ya bau busuk, bau asam sekali. Ya itu sebetulnya Wajar. tinggal neruske. Berarti itu sudah ada lactobacillusnya sebetulnya. Tapi encer banget lah. Iya karena sampahnya banyak, asamnya cairannya itu adalah asam asetat. Semakin banyak. Wong mbok kayak makan sedikit ya toh. Heeh. Cepet entek dibakar oleh bakteri itu kadung akeh yeastnya yang kurang itu sehingga volumenya nggak naik. Bakteri satu makanannya cukup untuk 10 bakteri gitu ya. Memang Ya kurang ndang ya. cepet entek makin lama ya nanti akan semakin cair. Nah nek wis kalau sampahnya sudah semakin banyak itu ya sebetulnya orang enek makhluk hidup yang senang hidup di dalam sampahnya sendiri. Dia juga merasa terganggu sebetulnya. Nah, kakek. Alkohol yeast pun juga memproduksi alkohol tidak bisa gawe 90% itu mesti harus didistilasi. Dia fermentasi itu 5% terus kemudian didistilasi, diuapkan, dikumpulkan, dinaikkan, distilasi bertingkat nanti jadi 97%, 95%. Ono kuwi. Ya dong ya. Ya. Baik. Sekarang saya mau cerita tentang tepung. Kemarin belum selesai cerita tentang tepung. Tadi sudah saya bahas. Itali itu bagi tepung berdasarkan ukuran 00, 10, 1, 2. Terus kemudian ada yang membagi namanya berdasarkan ash content atau kadar abu. Kamu dulu pernah praktikum kadar abu enggak? Nitrogen pakai Q-dal segala macam. Pernah ya? Pernah. Kadar abu ya caranya ya dibakar terus nanti yang jadi arang berapa berarti itu kadar abunya dibandingkan dengan berat sebelum dibakar berarti nanti persentase kadar abu. Apa itu? Adalah ya apa yang bisa terbakar kulit terus epidermisnya gandum. Maka kalau WWF itu kadar abunya tinggi. Kalau tepung terigu itu hilang semua kebakar karena itu karbon C ikatan C sama H nanti dia akan terbakar semua. Nah, semakin putih tepung kadar abunya semakin kecil. Ada pengaruh ke ini. Pengaruh, nah Bukan gitu. terigu itu isinya hanya karbo, lipida sama protein, nggak ada mineralnya. Mineral ada di kulit. Pengaruhnya apa ya nanti kalau kamu bikin sesuatu, misalnya ya kamu bikin makanan menggunakan tepung yang ash content-nya tinggi, warnanya elek coklat misalnya, kamu butuh donat yang warnanya putih misalnya.
ya nanti akan jelek. Tapi mineralnya banyak, nanti akan mempengaruhi rasa. Makhluk hidupnya juga lebih senang kalau adanya mineralnya misalnya. Pengaruhnya di situ. Terus kalau kamu ngasih menggunakan tepung yang ada es kontennya tinggi, maka logikanya gini, 100% terigu dan 100% gandum itu glutennya lebih banyak 100% gandum. Karena pembaginya hanya tidak mengikutkan mineral, mengikutkan selulosa, kulit dan lain sebagainya, ligninnya itu nggak diikutkan. Itulah dianggap tepung gandum itu lebih sehat dibanding tepung terigu karena ada mineral, glutennya kadarnya lebih rendah. Karena sebetulnya jumlah beratnya ya sebetulnya dari gandum yang sama sing siji iki dijipuk jerone tok, sing siji digiling sak kulite. Maka jumlah komponennya masing-masing menjadi lebih kecil, termasuk glutennya dibanding berat totalnya jumlahnya lebih kecil. Es konten. Terus itu juga ketika es kontennya tinggi, maka ketika glutennya kecil, rotinya ya mesti ora patio gede karena strukturnya akan sangat dipengaruhi dengan jumlah gluten secara total gitu. Oke. Terus tadi yang berat apa soft wheat sama hard wheat tadi sudah saya jelaskan. Sekarang kemudian gini, premisnya adalah gini. Dulu itu nggak ada namanya jambu bangkok, enggak ada. Jambunya cilik-cilik. Saya kena jambu gede-gede, termasuk kemudian ada jambu kristal. Dulu pepaya California itu nggak ada. Pepayanya Jawa gak enak. Kenapa kemudian ada? Apel dulu kecil-kecil, tidak semanis sekarang. Kentang juga dulu kecil-kecil, nggak besar-besar sekarang. Kenapa kemudian ada? Ya karena disilang-silangkan. Misalnya mangga golek kalau mangga opo jadinya mangga opo, apokat iki dari apokat iki jadinya opo gitu. Biasanya tujuan penyilangan seperti itu adalah untuk meningkatkan produksi per hektar. Kemudian supaya tahan penyakit dan hama. Terus kemudian cocok ditanam di mana saja misalnya, atau cocok ditanam di tempat yang kurang subur, atau misalnya kalau dikasih pupuk dia responnya kelihatan, antara yang ditambahi pupuk sedikit tambah akeh, tambahin lagi tambah gitu. Nah, varietas yang lama biasanya nggak punya respon seperti itu. Jadi ahli-ahli pertanian kemudian menyilangkan antara tetua siji, tetua yang lain, kemudian setelah itu nanti akan muncul beberapa tanaman, diteliti, kemudian dipilih lagi, dihilangkan lagi dan sebagainya sampai ketemulah tanaman baru yang namanya hibrida biasanya. Kamu pernah tahu rojo lele toh? Beras rojo lele. Dulu kan banyak. Enak rasanya, tapi produksinya sedikit. Perawatannya sulit. Kenapa? Ya memang empuk soalnya manuk ini seneng. Jadi gampang diserang hama. Turahannya gue menungso setitik. Sehingga supaya tidak dimakan burung misalnya dijaga lebih ketat atau ditutupi sarung jala dan sebagainya. Itu kan berarti tambah pengeluaran. Yang seperti itu kan berarti ketika biayanya tinggi kan berarti harga jual harus tinggi. Belum lagi kalau dia butuh
lokasi sawah yang airnya bagus. Kalau airnya elek, dia produksinya tambah jelek dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu kemudian harus dicari solusinya, karena orang yang butuh makan itu tambah akeh, sedangkan lahan pertanian biasanya tambah dipinggirkan, entah itu perumahan, pabrik, jalan, tol dan sebagainya. Itu juga terjadi di gandum. Zaman dulu gandum itu yang tertua namanya Triticum, nama latinnya ya, Triticum monococcum. Kromosomnya hanya 2 dari jantan dan betina. Tuh. Kemudian silangkan muncul Triticum durum atau dicum. Ini kromosomnya persilangan dari dua tetua, kromosomnya 4 jadinya AA, BB. Ini namanya diploid. Kamu dapat ini enggak ya, enggak tahu. Terus ini namanya tetraploid. Terus kemudian disilang-silangkan lagi yang sekarang namanya Triticum aestivum. Kromosomnya menjadi 6, ini hexaploid. AA, BB, DD. Ini jumlah malainya, kamu tahu malai nggak ya? Enggak. Malai ini padi di tangkai, yang satu tangkai itu. Itu jenenge malai, kayak apa ya? Sila kelima itu kan padi dan kapas ya, gambar padi itu dalam satu malai. Nah, jumlah malai dalam satu tanaman itu sedikit, sehingga masih jumlah tanamannya sama-sama 100, semakin banyak malainya, semakin banyak produktivitas per hektarnya. Nah ini sedikit, ini jumlah malainya. Terus kemudian disilang-silangkan, malainya tambah banyak. Gitu. Disilang-silangkan lagi, malainya tambah banyak lagi. Proteinnya juga meningkat, glutennya juga meningkat. Nggak digawe roti, iki elek. Sehingga soya api, iki luwih api. Gitu. Ya bisa dipahami ya. Termasuk ATI-nya juga gitu. Di sini nggak ada, sini muncul, di sini lebih banyak lagi. Terutama kromosom ini yang membawa gluten, yang membawa ATI, yang membawa lipida transfer enzim. Ini racun semua bawanya, meskipun nek digawe roti gandume rotine iso api. Gitu. Ya ini produksinya tinggi. Awal mula penyakit ya. ini glutennya lebih gampang dicerna, meskipun jelek buat roti. Jadi somehow ya. Dulu yang ditanam itu memang yang untuk orang itu tidak begitu membuat sakit. Tapi ada pembelokan sejarah di mana kemudian kayaknya kok yang dipilih adalah yang digawe, kayaknya misalnya salah satu senarionya adalah aku pengen gawe iki sing rotine apik. Oh iya iki glutene nggih. Akhirnya disilang-silangkan sing glutene akeh. Tapi yo nggawa penyakit tambah akeh. Ya meningkatkan produksi juga ya. Betul, karena jumlah manusianya semakin lama semakin banyak. Ini juga masih ditanam, misalnya semolina itu masuknya di sini nih, semolina. Semolina itu Terus ada emer juga di sini, khorasan juga di sini. Kalau ini gandum yang kamu beli itu di sini. Di sini juga masih ada yang ditanam. Karena produksinya kecil, jumlah yang nanam juga nggak banyak. Ini harganya mahal banget. Ini sih aku katakan. yang nomor 1 mahal ya. 600.000. Kowe tak gawe ke roti, enek aku bahane, tapi kowe gelem tuku roti kayak ku. apa bentuknya, Mas? Sama bentuknya. Sama. Sama, tapi nek digawe roti juga akan lebih empuk, aromanya berbeda.
Karena sama-sama proteinnya 13, non glutennya lebih banyak. Oh, kalau sama berarti non glutennya lebih banyak. Oh, buat pengembangan kayak gitu nggak bisa maksimal. Nggak bisa maksimal. Ya. Gimana itu ya? Tapi dari segi bentuk nggak masuk, Hah? segi bentuk yang diinginkan. Nah, makanya kemudian yang berkembang Dirasa sekarang di nggak Amerika masuk. dan di Eropa, kalau dia bikin roti sendiri maupun artisanal itu menggunakan ancient grain, istilahnya ancient grain atau biji-bijian tua, yaitu kalau enggak yang nomor 2 ya nomor 1, entah campuran entah total kayak gitu. Ya tergantung muridku, kamu pengen kenal ini enggak, maksudnya sing bermasalah loh ya, maksudnya yang benar-benar dia sakitnya, tahu IBD enggak? IBD, inflammable bowel disease, corn disease, pernah dengar? Pernah dengar Tok. Atau satunya, kalau corn disease itu sariawan ususnya itu bisa dari mulut sampai ke anus. Kalau yang itu yang corn, kalau yang sariawan lali aku namanya, itu hanya usus besar aja yang bilangnya sih sariawan, sebetulnya bukan sariawan ya. Kemudian mukosanya tipis, kemudian leaky gut, Bocor. Itu ya, ada beberapa orang yang kesini maupun yang sekolah ke aku di Jakarta ya IBD. Ya ketika buang air besar ya berdarah, kolitis apalah ya, kolitis. Meskipun yang kalau yang di Indonesia dianggap jadi kayak ambeien atau beda ambeien, enggak. Kayaknya ada beberapa, nggak tahu sih, atau mungkin itu ya. Jadi kayak sekarang sedang marak disangkut pautkan dengan yang namanya kanker usus besar, gara-garanya sering berdarah waktu BAB. Jadi ambeien kayak nggak sembuh-sembuh gitu. Bukan hal yang pribadi sih, kanker usus besar. Kanker usus besar itu juga bisa karena ATI juga, sering makan mie dan sebagainya. Bukan gluten terus ususnya lengket ngono kuwi ya enek orang yang punya konsep ketika makan gluten itu menyebabkan lengket dan sebagainya. Bukan seperti itu, nek wis dadi roti mah ya ora nek lengket-lengkete. Tapi proteinnya memang sulit dirusak. Nah, ada orang-orang yang tertentu akan tertrigger dengan protein itu. Khususnya yang memang dari awal ususnya wis ora bener. Entah karena diabetes, entah karena kaya ibuku iki nek iso aja mangan roti. Nek kepeksa mangan roti ya sourdough, nek kepeksa perlu di sourdough kan. Nek iso malah diover kan. Itu pun juga nek diterangne ya ora bakal masuk iki ya. Yes, minimal kalau misalkan mau makan roti sourdough itu lah ya, sudah lumayan banyak membantu. Dan ya pakai protein rendah aja baik, atau sebagian pakai non gluten misalnya, sehingga ATI-nya jauh berkurang. Kalau non gluten jadi apa? Gak iso, Jadi gede. guyon. Ya, Hanya itu masternya resiko. yang iso membentuk jadi sebuah roti yang bisa dimakan. Bentuk rotinya kayak apa jadinya kalau pakai yang Ya akan ngembang tapi nggak maksimal gitu. Misalnya roti ini kudune ngene, ya bisa ngene kan ngono. Karena CO2-nya nggak ada yang nahan dan gampang overproof. Apa kayak bakpao gitu tuh model. Ya, Bakpao itu kan protein rendah ya. Enggak harus. Enggak harus. Nggak, maksud aku
biar bisa membayangkan tekstur. Sama aja dibikin roti juga jadinya country bread ya jadi country bread. Coba ya sesuk kowe gawe pakai kunci biru segala macam. Ya roti ini ya jadi. Cuman memang masalah pengembangannya yang nggak bisa maksimal. Nggak akan segede itu karena glutennya ya lebih rendah jumlahnya. Jadi Nah, kalau misalkan pakai yang tepung non gluten tadi, kayak misal tepung ketan atau tepung beras, Ya harus ada pengikatnya. tetap harus ada pengikatnya yang pakai vital gluten itu. Enggak, jangan pakai Psyllium husk. Apa gitu? Psyllium husk. Aku juga nggak pernah pakai, tapi teorinya gini, Psyllium husk itu bentuknya kayak vegeta. Kamu tahu vegeta loh? Heeh. Nah, vegeta itu naik kena banyu kan jadi gel, berdedek ngono kayak. Iya, iya. Ya bayangkan kamu tambahi tepung beras terus kamu tambahi pengembang, entah starter, entah instant yeast, maka patinya atau glukosanya akan difermentasi oleh mikrobia yang di situ menghasilkan CO2 ya toh. Bayangkan di dalam vegeta yang berdedek kuwi ada gelembung-gelembung CO2 ya, akhirnya kemudian ya bolong CO2 bantat, bolong CO2 bantat ya kayak gitu. Enggak akan seperti jaringan yang bentuknya seperti sarang laba-laba gitu. Tapi intinya CO2 mau keluar itu akan sulit karena ada gel yang dan nggak bisa di stretch full dan coil full. Kenyal gitu berarti ya. Bahaya. Ya kalau aku makan roti gluten free belum pernah. Kalau cookies gluten free pernah, tapi kalau roti belum pernah. Tapi ya dia pakai Psyllium husk sih. Pakai Psyllium husk. Gak perlu kalau pakai cookies, mending pakai putih telur aja karena untuk menyatukan atau melengketkan putih telur juga bisa. Kenapa pakai Psyllium husk? Ya, mungkin yang pengen egg free. Kan sekarang ada yang gluten free, egg free, dairy free. Egg free oke, bisa. Jam 11 baget dan di sini masuk baget. Mari baget mau cranberry waste. Mari itu baget terus pizza terus pasta. Sesuai nek pasta jam 12. Wes, enek pertanyaan, wis rampung ki teorine. Ampun. Jam 10 tak urup ke alarme. Jam 12. Iki mang apa sih? Oke, kita lanjutkan besok ke Baguet. Ini tadi apa sih? Baguet, pasta, cranberry cheese. Apa lagi ya mas? apa itu? Ini tadi kita bikin baguet, cranberry cheese, Pasta sama pizza. pasta. Oh iya pizza.